sampai di mana anak-anak? Microsoft Excel, Bu. Ya, betul. Oke. Betul sekali, Microsoft Excel. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang tampilan dari Microsoft Excel. Masih ingat kan tampilan bagian-bagian dari Microsoft Excel? Masih, Bu. Ya. Jadi, nah, kalau minggu lalu Ananda sudah belajar tentang Microsoft Excel, ya, hari ini kita belajar tentang apa? Nah, nih, kita menyalakan dulu play. Play. Nah, ya. Jadi, next. Ini sebelumnya diingat-ingat, Ananda semua belajar tentang ini. Ananda menunjukkan bagian-bagian atau tampilan dari Microsoft Excel 2016. Ya, ada apa saja coba yang anak-anak ingat? Bagian-bagian dari Microsoft Excel 2016. Ada apa saja? Halo? Tempat untuk memberikan judul namanya apa? Title bar. Title bar. Ya, oke, ada title bar, kemudian ada apa lagi? Di bawah title bar? Oke, untuk mengontrol jendela atau tampilan dari Microsoft Excel namanya apa? Control Windows. Oke, control window. Ya, dan selain-lainnya. Ananda kemarin sudah belajar itu. Kemudian Ananda semuanya mampu menyebutkan bagian-bagiannya. Tidak hanya bagian-bagiannya saja yang Ananda sebutkan, namun juga Ananda semua mengetahui fungsi dari bagian, ya. Contohnya scroll vertikal untuk apa? Ayo, scroll vertikal untuk apa? Scroll vertikal. Untuk Menggeser kertas ke bawah atau ke atas. Ke atas dan ke bawah, menggeser kertas dari atas ke bawah, scroll vertikal. Oke, itu contohnya ya. Oke, itu adalah pertemuan kita yang lalu. Kemudian juga kemarin sudah Ibu tampilkan juga membuat tabel, ya enggak? Kita sudah membuat tabel kan pertemuan lalu? Ya, Ya. Bagaimana membuat menginsert, menambahkan kolom sudah minggu lalu. Ya, menginsert itu menambahkan kolom, menambahkan baris gitu ya. Kemudian merge and center juga sudah. Mampu membuat judul tabel yang baik, berarti judulnya itu berada tepat di tengah-tengah tabel. Oke, nanti Ibu berikan lagi contohnya. Nah, namun pada pembelajaran hari ini kita belajar apa? Kita akan belajar mengenal tipe data. Ya, nanti coba Ananda buka pada buku pegangannya. Ananda juga sudah melihat di informatika. Bu Tami membuat buku ya. Ananda sudah tahu ya buku ini ya. Di LKS ini. Ya, di situ di belakang ada nih. Ada tipe-tipe data. Ya. Kemudian Ananda juga mengenal operasi dasar aritmatika dan mampu menggunakan. Nah, tidak hanya mengenal saja, nanti habis setelah mengenal mampu menggunakan formula atau rumus. Hari ini kita akan belajar rumus sum dan rumus average dengan sintak yang benar. Sintak itu adalah penulisan yang benar. Oke. Kemudian mampu mencari nilai tertinggi, terendah, dan nilai tengah sebuah data. Namun hari ini kita hanya sampai di sum dan average saja, ya. Oke, anak-anak, perhatikan macam-macam tipe data. Tipe data itu ada 4, anak-anak. Yang pertama disebut tipe data teks atau label, atau yang disebut juga karakter. Jadi orang menyebutnya teks atau label atau karakter. Adalah data berupa huruf atau angka yang tidak bisa digunakan untuk perhitungan matematika. Sekali lagi, walaupun dia sebuah angka,
Namun apabila tipe datanya adalah teks atau karakter, maka tidak dapat dilakukan perhitungan. Jadi walaupun itu angka-angka, tapi nanti kok dijumlahkan nggak keluar hasilnya ya Bu. Nah, berarti kamu Ananda semuanya harus lihat tipe datanya apa. Oh, tipe datanya karakter. Oh, tipe datanya label atau teks. Maka nggak bisa dijumlahkan. Atau dikurangi, atau diperkalian, dikalikan. Gitu. Yang kedua, numerik atau value. Value atau numerik berupa angka yang digunakan untuk perhitungan matematika. Jadi tipe datanya angka, tapi angka itu dapat digunakan untuk perhitungan. Bisa dijumlahkan angka-angka tersebut, bisa dikurangi, pembagian, dan sebagainya. Itu disebut dengan numerik atau value. Kemudian ada tipe data tanggal dan waktu. Tipe data ini menunjukkan tanggal atau waktu tertentu. Ya. Dan yang keempat adalah formula. Formula atau yang sering juga disebut rumus digunakan untuk perhitungan, baik perhitungan matematika, baik perhitungan statistik, maupun perhitungan logika. Ya. Oke. Ini di LKS ada semua. Lalu kita akan belajar tentang operator. Operator aritmatika. Jadi operator itu sebenarnya ada beberapa operator ya. Yang pertama kita mengenal dengan operator aritmatika. Operator ini biasanya berisikan perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan. Itu disebut dengan operator aritmatika. Yang kedua ada operator pembanding. Anak-anak sering kan menyebutkan 25 kurang dari 10. Itu namanya pembanding atau perbandingan. Ya, anak-anak tahu lambang apa ini? Yang Ibu tunjuk? Maaf. Ibu tunjuk ini lambang apa? Lambang perbandingan. Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Yang ini? Lebih kecil. Lebih besar. Lebih besar. Yang ini? Sebelahnya. Sama dengan. Sama dengan. Ya. Yang ini anak-anak, yang ini kalau jika Ananda membuat atau menuliskan di matematika, itu kan kurang dari sama dengan itu kan tanda kurang, kemudian sama dengannya hanya satu garis miring ya, mengikuti tanda di sininya, betul nggak? Nah, namun nanti dalam namun nanti dalam penulisan Microsoft Excel kurang dari sama dengan itu dituliskannya seperti ini anak-anak. Jadi dibacanya kurang dari sama dengan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Lalu ada operator logika. Operator logika ini seperti and, or, dan not ya. Tapi kita tidak menyelesaikannya di kelas 8. Nanti untuk and, or, dan not akan kita kejar di kelas 9 ya. Kemudian ada operator konkatasi, yaitu menggabungkan dua buah tag ya dengan tanda dan. Jadi ada tanda dan seperti ini. Kalau di Excel tanda ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggabungkan dua tulisan. Kita masuk operasi dasar aritmatika. Ini kalau Ananda mengenal operasi dasarnya, itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dituliskannya di matematika atau di tulisan tangan Ananda semua adalah tanda penjumlahan. Operasinya adalah plus, pengurangan tanda minus, perkalian tanda X, dan pembagian titik 2. Ya. Nah, contohnya kan seperti ini. 90 ditambah 80 sama dengan 170. Pengurangan 90 dikurangi 80 sama dengan 10. Perkalian 90 dikali 80 sama dengan 7.200. Nah, perkalian kok nulisnya seperti itu, Bu Tami? Iya. Pembagian, nah ini, nanti ini ada yang harus saya rawat. Oke. Nah, kalau di, maaf.
Bagaimana operasi dasar Excel? Pada prinsipnya sama dengan operasi aritmatika biasa. Hanya kalau di Excel, formula atau rumus selalu diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengannya itu tidak di tengah-tengah. Kalau tadi secara matematika kan nulisnya begini, 90 ditambah 80 sama dengan. Kalau di Excel nanti enggak, 90 sama dengan 90 ditambah 80. Seperti itu. Adalah cara menuliskan. Nah ini untuk di Excel-nya. Jadi kalau matematika penulisannya seperti ini, kalau di formula Excel nanti hanya yang beda adalah ini. Perkalian menggunakan bintang, pembagian menggunakan garis miring. Ya. Sekarang Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu. Saya tutup dulu sharingnya. Kita masuk ke Excel. Sudah terlihat Excel-nya anak-anak? Sudah, Bu. Saya perbesar dulu. Nanti kalian apabila menggunakan handphone kurang lebih sama kok ya. Sama. Sekarang Ibu akan membuat tabel, yaitu tabel penjumlahan. Oke, sebentar, jangan. Tabel daftar. Oke, kita tulis ya. Dimulai dari tabel itu terdiri dari nomor, nama siswa, dan di C1-nya, C2-nya ada nilai IPA, IPA, kemudian nilai IPS ya. Oke, kemudian anak-anak kalau misalkan kemarin Ibu, oh ya di sini total. Nah, total. Total itu penjumlahan dari nilai IPA dan nilai IPS misalkan. Oke, kita blok dulu. Boleh ya buatnya seperti ini ya, kemarin ya. Boleh seperti ini. Kita kasih bordernya dulu. Nah, setelah seperti ini, kita geser nomor butuhnya tempat yang kecil mungkin. Nama siswanya letter, ya. Kemudian nilainya, ini di merger. Kemarin sudah belajar merger and center, masih ingat anak-anak? Ya Bu, masih Bu. Ya. Terus ada lagi yang perlu di merger and center nggak ini? Dilihat dari tabel ini. Ada. Sel berapa dan sel berapa? Sel A2. Enggak Bu, yang ini apa tuh namanya? Ada, betul kok, A2 dan A3. A2 dan A3, ya. Nah, di merger kan? Terus Ya. nama siswa di merger nggak? Iya Bu. Ya, berarti B2 dan B2 dan B3. Ada lagi anak-anak yang lainnya? Total. Oh, total berarti di apa? Sel apa? Sel E2 sama E3. Ya, E2 dan E3 juga kita merger ya. Kita letakkan di atas. Ya. Oke, pemberian angka 1, 2. Biar lanjut terus gimana caranya? Biar Di otomatis. blok dulu yang sel A4 blok. sama A5. Di seblok dulu sel 4 dan A5. Sel A5 terus di drag ya. Drag tarik ke bawah. Nah, jumlah siswa ada 7 misalkan. Kemudian kita sebutkan namanya. Ada Aan misalnya. Terus siapa? Yo, Aan, Iin, Ueun. Terus Caca, Baba, Tata. Nilainya ya, kita Utami sebutkan dulu 90.
Bu, suaranya patah-patah. Ya. Oh iya. Di tempat yang lainnya Udah suaranya lancar. patah-patah juga enggak? Enggak. Sudah lancar lagi, Bu. Oh iya. Masih. Nah. Oke. Nanti latihannya buat seperti ini ya. Sudah ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita akan menjumlahkan anak-anak, mau menjumlahkan angka. Dalam menjumlahkan angka, tadi Ibu bilang kan selalu diawali dengan apa anak-anak? Rumus diawali dengan apa? Sama dengan. Nah, ini kalau penjumlahan, misalkan ini sama dengan, ingat anak-anak, yang dijumlahkan dalam Microsoft Excel bukan angka 90 dan 80. Namun yang dijumlahkan adalah isi selnya. Saya ulangi, yang dijumlahkan adalah isi selnya. Di blok. Ya, oke. Milik Aan, ini jumlah totalnya berapa nilainya? Berarti penjumlahannya adalah seperti ini. Ini sama dengan sel. Apa? Aan, miliknya Aan ada di sel apa? C4. C4. C4 dan D4. Ditambah dengan D4. 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 Lalu kita apakan? Enter. Enter. Nah, maka hasilnya 174. Artinya ketika misalkan Bu Tami ternyata salah mengkoreksi. Oh, milik Aan itu bukan 90 loh IPA-nya. IPA-nya itu nilainya 93. Coba kita lihat kalau saya enter. Terjadi perubahan tidak di total? Iya, nambah 3. Karena apa? Tadi yang kita jumlahkan sekali lagi bukan angka yang di sini, tetapi adalah menjumlahkan isi selnya. Dari sini dulu, ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya? Enggak. Oke, lanjut lagi. Setelah ini selesai, anak-anak, kita kan mau menuliskan milik milik Iin. Kalau milik Iin sama dengan apa? Sama dengan sel berapa? Dengan sel C5 sama C5 D5, Bu. ditambah D5 ditambah D5. 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 Terus diapakan? Enter. Di enter. Ya kan? Nah, Iya, Bu. anak-anak sebenarnya ada cara yang lebih singkat, ya, lebih mudah. Apabila kita sudah menuliskan rumus di bagian atas sendiri, maka kita tinggal menarik aja atau disebut juga ngedrag ya. Ngedrag tarik ke bawah. Ini otomatis. Nah, ini otomatis apa? Oh, kalau ini Bu Klami klik E5 saya klik, formulanya tertuliskan C5 ditambah D5. Betul apa salah? Betul, Bu. Ya. Kalau ini saya klik, maka di sini yang aktif adalah sel E8, yang aktif adalah sel E8. Oke. Yang aktif adalah sel E8. Miliknya C8 ditambah D8. Sudah paham anak-anak dari sini? Paham, Bu. Paham? Oke. Sekarang Bu Tami punya kata selisih misalkan. Selisih. Selisih itu artinya apa sih? Ya. Yuk, ini hanya untuk mencoba aja ya, mencoba. Sama dengan ayo selisih dari IPA dan IPS misalkan. Sama dengan C4 dikurangi C4 dikurangi D4. Kita enter. Tarik ke drag ya. Tarik ke bawah. Cepat nggak? Cepat. Gampang. Berarti yang kayak gitu caranya gimana, Bu? Gimana? Itu Yang tadi? Yang ngedragnya. Ya, Bu. Ya, oke. Bu Tami ulangi, saya undo.
Nah, saya ulangi. Setelah kamu membuat rumus atau formula 1 saja di bagian atas, maka yang berikutnya adalah letakkan kursor Ananda semua di sel yang sedang aktif atau yang ada formulanya. Letakkan di kanan sampai kursor berubah menjadi tanda plus warna hitam. Ya, kelihatan? Utami klik mouse-nya, saya klik mouse saya tarik ke bawah, tahan terus mouse-nya. Tahan terus, udah selesai, mouse kita lepas. Seperti ini. Coba dulu. Ya, oke ya. Nah, itu adalah penjumlahan dan pengurangan secara aritmatika. Oke. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke, coba misalkan rata-rata. Anak-anak tahu rata-rata nggak? Mencari nilai rata-rata. Ada yang tahu mencari nilai rata-rata? Tahu, Bu. Tahu. Gimana untuk Ditambah. mencari nilai rata-rata? Ditambahkan semua nilai, setelah itu dibagi jumlah. Jumlah nilai. Jumlah nilainya ya. Berarti kalau ini ada berapa nilai? 2. Wah, Dua. oke, Butami blok dulu deh warnanya. Butami kasih warna nih biar anak-anak suka. Nah, oke, terlihat kasih biru ya. Ya, di sini ya rata-ratanya adalah ini ya, C4 Ya. ditambah D4 dibagi 2. Begitu. Itu kan rata-ratanya ya. Dibagi 2. Hati-hati anak-anak dalam menggunakan formula, itu kata dalam kurung itu menunjukkan bahwa operasi tersebut harus dihitung terlebih dahulu atau harus diselesaikan lebih dahulu. Ingat-ingat ya, formula selalu diikuti dengan sama dengan dalam kurung C4 ditambah D4, kemudian dibagi. Pembaginya pakai apa? Tadi ada. B2. Bagi duanya dibagi bagaimana kan? Pakai kayak slash gitu. Ya, garis Harus miring. garis miring 2. Kita enter. Ya enggak? Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Drag. Bener. Bisa, Bu. Selesai. Gampang kan anak-anak? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, ini tadi belajar secara aritmatika. Lalu kita akan mengenal hari ini juga rumus sum dan average. Oke, kita kembali ke sini anak-anak. Loh, kok hilang, Bu, di saya? Ya, di tempat Butami juga, sama Butami sedang Ibu ganti. Saya sedang menuju ke PowerPoint tadi anak-anak. Nah, udah ketemu belum sekarang? Sudah belum? Ada Sudah, tampilan Bu. PowerPoint belum? Ada, Bu. Ya, Saya saya besar masih dulu hitam, ya. Bu. Masih hitam. Ya, ditunggu dulu. Udah. Udah. Oke. Kita akan belajar penjumlahan dengan menggunakan sum. Ya. Contohnya, jika kita ingin mengisi kolom I3, ini ya, kolom I3, jumlah yang diperoleh Aan, jumlah nilai. Jadi ini ada sebuah tabel anak-anak. Saya cerita dulu ya. Ada tabelnya adalah daftar nilai 7Z. Di mana di situ terdiri dari nomor siswa, nama siswa, kemudian ada nilai UH1, UH2, UH3, UH4, kemudian ada jumlah. Nah, penulisannya adalah sama dengan sum. Oke, menggunakannya sama dengan sum. Buka kurung C3, ini C3, sampai dengan E3. Oh, ini harusnya sampai dengannya. Oh, oke. Ini berarti menjumlahkannya dari UH1 sampai UH3. Ya, mengisi jumlah dari UH1 sampai UH3, nggak sampai UH4. Maka di sini
Sintak ini, penulisan ini dibacanya adalah sama dengan penjumlahan isi sel C3 sampai dengan E3. Ingat tadi Bu Tami bilang titik 2 di dalam formula Excel, itu berarti sampai dengan, menunjukkan sebuah ring. Ring itu batasan. Kalau pembagian bukan menggunakan titik 2 tapi menggunakan garis miring. Ya, oke. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Dibaca, kalau nulisnya seperti ini, maka dibaca dengan penjumlahan isi sel C3, isi sel D3, dan isi sel E3. Anak-anak suka seperti ini atau Bu Tami lanjutkan ke contoh aja? Atau Bu Tami tunjukkan contohnya? Langsung contoh aja, Bu. Langsung contoh ya. Oke. Kita buka lagi di Excel-nya. Oke. Bentar, Excel-nya saya buka kembali. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ini tadi adalah contoh ya, contoh kita membuat tabel ini ya. Sekarang Bu Tami masukkan ke sheet lain. Nambahkan sheet ini. Saya pastekan aja. Copy, kemudian saya paste. Nah, sudah. Nah, sekarang mata pelajarannya lebih dari 1. IPA, IPS, ditambah TI. Oke, Suaranya mati. iya, nanti ada telepon masuk. Kayaknya WhatsApp Ibu harus saya matikan dulu deh. Jadi tadi ada WhatsApp masuk di apa ini laptop Ibu. Oke, IPA, IPS, bentar ya anak-anak. Maaf Pak, saya sedang mengajar nanti J. Ya. Bapak posisi di mana? Jenengan ke ruang di perpus aja, Pak. Aduh, saya lagi ngajar ya, Pak. Saya sedang ngajar itu, Pak. Gimana? Pakai apa ini? Ya, pakai Microsoft Teams-nya, Bapak. Bapak saya kalau nyari dulu gimana? Saya masih ngajar, Pak. Saya sedang di depan anak-anak. Maaf ya, ya. Saya ini bentar, ya. Mohon maaf ya. Oke, ini IPA, IPS, TIK. Kemudian ada lagi matematika ya. Saya ibu gini. Masih kedengaran suara Bu Tami anak-anak? Masih, Bu. Oke, ini saya merger dulu ya, biar cantik, ya, biar rapi. Nah. Oke, kita kasih warna biru juga. Oke, nama TIK misalkan dapatnya 98, 97. Nah, ini anak-anak, saya mau ngasih tahu. Ini kalau 98 saya drag, apa yang terjadi anak-anak? Dia akan 98 terus. Ya, misalkan. Kalau 98, saya kasih 92, kemudian ke bawahnya 91. Maka nanti akan apa? Kalau saya drag, dia turun. Makin 111. kecil. Iya, makin kecil. Sejumlah 111. Ya, misalkan seperti ini. Kita akan penjumlahan. Ini adalah total nilai. Oke. Nah, ini kalau ada kalimat seperti ini, ya, ini nggak bagus ya anak-anak ya. Ini bisa pakai warp text. Warp text itu menggulung. Jadi tulisan yang melampaui batas kolom atau sel itu bisa kita klik gini. Saya ulangi, saya klik aktifkan dulu. Nah, sudah tahu bedanya ini warp text? Sama nih nama siswa. Nama siswa kan ini nggak kelihatan. Kita warp text. Nah, seperti ini. Sudah? Oke, Sudah, Bu. saya blok dulu. Saya blok, kemudian saya beginikan. Sudah? Nah, penjumlahan. Anak-anak dalam menjumlahkan ini, sekali lagi ada berbagai macam cara.
Seperti tadi, mau seperti ini boleh. Ini ditambah, ini ditambah, lagi ini, ya maaf, ditambah ini. Nah, tapi jika kalian melakukan hal seperti ini, kalau nilainya itu mata pelajarannya ada 12 mata pelajaran, maka bisa jadi salah satunya keselimpet. Keselimpet itu tidak tidak terpilih. Ya. Nah, ini bahaya ya. Jadi boleh seperti ini. Ya, kita tarik ke bawah. Boleh seperti ini. Boleh. Boleh juga seperti ini. Saya buatkan contoh 3. Nah, jadi tadi jumlah totalnya tadinya bisa plus, 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 plus. Atau bisa seperti ini nih, anak. Sama dengan sum. Buka. Dari mana sampai mana? Yo, miliknya Aan dari mana sampai mana nilai yang mau dijumlahkan? C4 sampai C4. F4. Nah, C4 sampaikan titik 2. Kalau Ananda nggak mau nulis titik 2, tinggal digeser aja. Nih, dia kan geser sendiri. Nah, terus sum C4.2 F4. Jangan lupa tutup kurung. Terus di enter. Sama nggak dengan hasil yang di sebelahnya? Kita drag. Sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, iya. Begitulah anak-anak. Begitu gampangnya Microsoft Excel membantu kita dalam mengolah sebuah data. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Ini selnya saya delete dulu ya. Tidak. Kelebihan nih, cara mengdelete-nya seperti ini. Ini delete. Oke, ini saya tambahkan kotaknya pakai border. Lagi-lagi anak-anak Bu Tami tekankan bahwa yang kita jumlahkan adalah bukan nilai-nilai ini tapi isi selnya ya, isi selnya. Maka kalau ini saya tambahkan, Iin ternyata sudah remedi, nggak jadi 80, 100. Nah, Anda bisa melihat di sini akan terjadi perubahan nilai. Oh, ternyata Baba itu mencontek, nilainya saya turunkan jadi 50. Oke, kita klik. Sudah? Dari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah mengenai cara mencari nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata, Ananda bisa menggunakan sintak average. Tulisannya average. Tuh bacanya average. Apa anak-anak bacanya? Average. Average. Betul. Average. Tadi ada yang bilang, Bu, yang disebut dengan. Ini kelihatan nggak sih? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan kok. Ya, Bu. Kelihatan, Oh Bu. alah, kelihatan tadi. Oh maaf. Udah hilang lagi, Bu. Udah hilang lagi. Oh, saya kira nggak kelihatan tadi, maaf. Nah, average ini digunakan untuk apa? Tadi udah betul. Apa sih dimaksud rata-rata? Rata-rata itu kan menjumlahkan semua nilai yang ada dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah nilai yang ada dibagi dengan banyaknya data. Itulah yang disebut dengan rata-rata. Ya. Oke, yuk sekarang Ibu akan kembali ke Microsoft Excel kita. Kelihatan ya di sini ya. Nah, ini. Data ini saya contohkan ada satu anak tidak masuk pada saat PH. Akan seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat kotaknya dulu. Kemudian ini dan sini saya merger and center. Saya tulis rata. Nah, udah. Rata-rata. Tadi menggunakan apa anak-anak rata-rata? Sama dengan average. Ingat? Sama dengan average, buka kurung,
Dari mana sampai mana yang mau Ananda cari rata-ratanya? Dari ini ya, C4 sampai dengan F4. F4. Terus selesai, kita tarik. Gampang kan mencari rata-rata, Nana? Iya. Ini sama kalau kalian menggunakan ini, buka kurung, ini C4 ditambah D4 ditambah E4 ditambah F4. Kok di saya latihannya nge-freeze ya, Bu ya? Terus dibagi dengan jumlahnya data berapa? 4. 4. 4. Ya. Plus 4. Enter. Sama nggak? Sama. Sama, Bu. Ya. Lebih enak pakai mana? Average atau 1/1? Average. Average. Lebih simple. Average. Ya. Jadi ini anak-anak rumusnya. Jadi itu formulanya tadi. Ya. Silakan Ananda, ini masih ada waktu berapa menit ya? Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai jam 13.40 ya. Masih ada 33 menit. Ya, ada 33 menit. Silakan Ananda mencoba sekali lagi. Silakan nanti Ananda mencoba rumus sum kemudian rumus average. Namun sebelum ini saya akhiri Ananda sebentar. Saya download dulu download kehadiran Ananda semuanya. Oke, ada yang sedang makan, Mas Aska lagi makan ini. Kemudian yang berikutnya lagi. Apa, Bu? Bentar. Ya. Bentar ya, Nak ya. Ini ada 28 siswa, tadi 25. Ada yang baru datang, belum Butami absen? Anak-anak ada yang baru datang, belum Butami absen? Saya, Bu. Namanya siapa? Fauzia, absen 13. Fauzia, absen 13, sama? Ya, terus ada lagi? Ada ya? Oke, sekarang Butami kembali ke sini dulu anak-anak. Ini 7 apa? D. 7D, Bu. Ya, oke. Butami akan tunjukkan dulu ini. Tugas Ananda di kelas 7D. 7D mulai dari soal PH1. Yang belum mengerjakan, ini sudah ada yang mengerjakan. Kemarin Ibu bilang, walaupun Ananda sudah mengerjakan soal PH, tolong mengikuti ulang soal PH untuk apa? Untuk mengetahui harapannya nilainya naik, jangan turun. Ini Fauzia malah turun dari 9276. Nah ini Alana dari 92 jadi 96. Nah harapannya seperti itu. Ya, yang belum mengerjakan, ya ulang PH ada Aska Abdillah belum mengerjakan, Raisa Amai Farah belum mengerjakan, Mareno sama sekali belum ikut, Lukman Hakim, halo Lukman Hakim. Halo. Nih, Lukman Hakim juga belum mengerjakan loh. Ya. Yang apa? Ya ini kelihatan nggak di situ? PH1 dan nilai ulang soal PH. Ya. Kemudian latihan soal pengolahan data juga belum mengerjakan. Saya Aska Abdillah Setiaji yang PH sudah tak kerjakan, Bu. Aska Juga siapa? Sebentar, ini Butami sebutkan dulu. Ini Lukman Hakim yang belum itu. Lukman Hakim. Ya, itu belum. Kemudian ada Farin Salasabila juga belum mengerjakan PH1-nya. Walaupun soal ulangnya sudah. Mbak Farin. Enggak ada ya? Oke. Aska Abdillah, halo? Aska Abdillah. Ini yang belum dikerjakan, yang ulang soal. PH-nya kamu sudah mengerjakan, tapi yang ulang soal PH itu belum dikerjakan. Oke?
Ya, Iya, udah benar. situ Saya saja kerjakan. anak-anak ya. Silahkan Ananda coba yang tadi Microsoft Excel-nya yaitu fungsi sum dan fungsi average. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.